Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Apakah bahagia bisa lewati hari Senin? Gimana teman kalian, hujan kah? Karena di tempatku hujan. Oke, puji Tuhan. Semua sudah hadir, empat-empatnya. Saatnya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, walaupun harusnya sih nggak asing lagi dengan muka kami berempat. Oh, masa? Karena karena kami sudah beberapa kali di Sabdayut ya. Jadi tapi jauh lebih baik kita berkenalan. Nah, oke, dari Mili deh, dari Mili Yus BV. Ya udah kau Halo kenalin deh semuanya. berarti. Halo Oke. semuanya. Ya, Halo. saya Tia. Saya panggil Mili, panggil Tia, bebas mau panggil apa. Sekarang saya di Solo, di pelayanan di Sabda. Nice. Oke. Silakan Yus. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yus. Saya juga berdomisili sekarang di Solo dan juga sedang berpelayanan di Sabda. Terima kasih. Iya. Mantap. Ya, halo semuanya. Kenalkan, nama saya Evi. Domisilinya juga di Solo, ya. Dan pelayanannya juga sama Mili, sama Yu, sama Ray juga. Di Sabda dong. Oke, mantap. Salam kenal teman-teman, aku Ray juga. Masih Ray, belum ganti. Aku yang jadi host di Sabdayut ini, dan domisili kali ini aku berbeda, aku di Kediri, tapi pelayanannya masih sama di Sabda. Oke, nah teman-teman, kita disapa oleh Kak Jimris nih. Shalom Kak, selamat malam. Shalom Kak Jimris, dan juga Kak Agnes. Hai Kak, halo. Oke, enjoy ya dengan live malam hari ini. Sebelum kita mulai ngobrol nih terkait topik kita tentang Sabdayut Learning Center. Nah, itu termasuk judul ya. Judul kita tuh Sabdayut Learning Center. Live-nya Sabdayut, judulnya Sabdayut Learning Center. Nah, itu. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang hal itu, aku mau jelasin sedikit tentang Sabdayut. Siapa tahu dari teman-teman ada yang baru pertama kali join, nggak tahu acara ini acara apa. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, discuss bareng dari Yayasan Lembaga Sabda melalui platform Instagram yang mengangkat topik atau tema yang dengan anak muda, yang dekat dengan anak muda, ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itulah mengapa kami mengangkat tema-tema yang mungkin jarang dibahas. Gitu. Itu dia, teman-teman. Sekilas tentang Sabdayut, enjoy. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang di rumah, yang nonton malam hari ini, silakan banget ikut berkomentar, memberikan komentarnya, memberikan tanggapan maupun pertanyaannya di kolom komentar ketika kami sedang berdiskusi. Jadi kalian juga kami ajak untuk discuss nih teman-teman. Jadi bukan hanya kami aja, tapi kalian juga yang nonton, silakan banget untuk berdiskusi. Nah, oke. Topik malam hari ini Sabdayut Learning Center gitu. Kayaknya kita absen dulu juga seru nih. Teman-teman di rumah dari gereja mana aja boleh ketikkan di komentar, boleh sebutkan gerejanya gitu kan, supaya kita bisa saling tahu, terus supaya kita bisa sharing nantinya, karena ini sangat dekat dengan gereja ya kan. Nah, gimana tempat gerejanya teman-teman juga itu, seberapa aktif kegiatan pemudanya, mungkin sebatas ibadah youth-nya atau kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa teman-teman sampaikan di gerejanya seperti apa. Kita mau sharing berkaitan dengan hal itu. Nah, teman-teman, tentang pelayanan anak muda gitu. Siapa tahu kita bisa berbagi ide juga nantinya untuk pengalaman gereja masing-masing. Oh, gerejaku seperti ini, gerejaku seperti itu gitu. Nah, kita bisa saling melengkapi. Oke, kita langsung aja kita diskusikan tentang pelayanan pemuda atau Sabdayut Learning Center ini. Sekarang juga ya teman-teman, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Yus, boleh berdoa? Ya, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Allah Bapa yang surga, selamat malam Bapak. Terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di platform online ini ya Tuhan, di Sabdayut
malam ini kami akan membahas bagaimana kami akan berpelayanan untuk kaum muda ya Tuhan, yang Engkau berkati apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan bagi teman-teman nanti yang akan nonton, semuanya hanya dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, ini Kak Jimris nih sudah berkomentar. Saya dari gereja GTM Elim Salutambunan, Mamasa, Sulawesi Barat. Mantap Kak Jimris. Bu Evi sendiri dari GKAI. Nanti teman-teman boleh spill dulu gerejanya ya. Kalau aku dari GTDI, Gereja Tuhan di Indonesia. Oke. Nah teman-teman, pemuda adalah generasi pemimpin untuk masa depan. Nah, pasti statement itu kita sering banget dengar gitu ya, baik di pemerintahan, lembaga, yayasan, organisasi, bahkan di gereja gitu kan. Nah, khususnya tentang gereja nih. Sebenarnya gimana sih secara umum, gereja secara umum ya, maupun secara spesifik di gereja kalian masing-masing gitu. Gimana sih gereja melihat anak-anak muda ini? Apakah gereja kalian tuh sedang dan sudah gitu ya melayani generasi muda, dan kalaupun sudah, seberapa serius mereka melayani anak-anak muda nih? Silakan. Ya, aku dulu ya Mas Rey. Ya, sebelum itu ya saya dari GKJ Slogoyemo itu di Wonogiri ya teman-teman. Ya untuk di gerejaku sendiri itu memang mau membangun koneksi antara pemuda dan juga gereja gitu. Tapi kalau memang dilihat sedikit lebih luas lagi, seperti kayak teman-temanku yang sharing itu, memang di gereja ini sekarang pemuda itu atau kaum muda itu mulai meninggalkan gereja gitu. Generasi muda mulai meninggalkan gereja. Ini memang menjadi masalah yang serius gitu, masalah yang urgent gitu bagi gereja sendiri, dan sebaiknya gereja itu mulai meresponi fenomena ini itu, fenomena yang pemuda mulai meninggalkan gereja itu sih dari aku Mas. Aku setuju banget ya dengan Mas bilang sekarang gereja banyak ditinggali gitu, kehilangan generasi muda. Wah itu bener banget gitu. Nah, lihat daripada itu, pelayanan kepada anak muda itu sangat penting ya. Ketika kita melihat bagaimana kita menjangkau lagi mereka yang udah keluar itu gitu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana gereja tanganinya dengan serius apa enggak ya, atau cuma ya udah sih gitu, atau mereka kayak jangan sampai seperti ini ya, itu yang menjadi pertanyaan ya. Tapi yang aku lihat ya, kadang-kadang gereja itu mengesampingkan gitu pelayanan anak muda. Jadi anak muda merasa kayak nggak ada buat aku gitu ya udah, mereka pergi. Betul sih. Sering sekali gereja bertindak seperti itu. Makanya ada satu lembaga riset, Bilangan Research Center gitu, itu menyampaikan bahwa 1 dari 3 remaja Kristen itu berpotensi tidak lagi rutin ke gereja. Nah itu sungguh miris ya, 1 dari 3. Nah kalau ada 10 berarti ada kurang lebih 3 orang remaja berpotensi untuk tidak rutin. Nah alasannya beragam tentunya gitu. Alasannya beragam. Ada yang melihat sosok pemimpinnya mungkin tidak kredibel, atau isi khotbahnya asal-asalan. Bukan hanya itu, tapi juga tidak memiliki visi dan misi. Nah di sisi lain yang sering terjadi bagi anak-anak muda khususnya, itu tidak ada engagement gitu. Mereka tidak terlibat, jadi merasa tidak memiliki untuk gereja itu, ya udah gitu. Akhirnya mereka tidak aktif lagi ke gereja, dan masih banyak alasan lain. Iya, saya sendiri pernah mengikuti satu seminar yang dilakukan oleh Barna gitu ya. Itu memang seminar yang dilandaskan dari hasil riset mereka terhadap bagaimana kecenderungan anak-anak muda dengan gereja gitu, dan banyak juga ya, dan ini tren yang serupa yang terjadi di Indonesia juga.
generasi muda sekarang merasa seringkali gereja tuh nggak menjawab isu-isu kehidupan nyata seperti kehidupan atau yang relevan dengan mereka gitu ya, seperti dengan dalam hal misalnya mental health, kan sekarang anak-anak tuh isinya mental health gitu ya, kena mental dan sebagainya, atau teknologi atau tentang isu-isu sosial gitu ya. Seakan-akan itu tidak terlalu diperhatikan oleh gereja dan tadi yang sudah disampaikan, kita memang perlu bicara dari data statistik itu ya, tidak hanya mengira-ngira atau tidak hanya melihat dari apa yang terjadi di gereja saya, tetapi hasil-hasil statistik ini perlu kita pelajari, perlu kita kaji lebih lanjut untuk melihat sebenarnya secara umum gimana sih gereja sudah merangkul anak-anak muda ini. Ya, aku tambahin sedikit ya dari data itu. Ini agak miris ya sebetulnya, lebih dari 50%, lebih dari separuh para remaja gitu, 61,8 lebih tepatnya, merasa gereja tidak menarik atau tidak cocok. Nah itu jadi satu hal yang miris gitu. Tapi di sisi lain karena hal itu juga, itu muncul banyak juga akun-akun atau orang-orang yang membangun komunitas anak-anak muda gitu, sehingga bukan gereja secara spesifik, tapi hanya komunitas saja, seperti contohnya Authentic Love Family gitu, leadernya Bang Abraham Caleb pernah juga jadi guest gitu. Nah masih banyak akun-akun lain atau komunitas-komunitas lain yang menjangkau anak-anak muda. Itu sih. Ya, nambahin dikit juga dari yang Mas Re baca tadi, riset tadi. Di sini aku juga melihat bahwa setiap tahunnya itu persentase yang nggak rutin ke gereja itu semakin meningkat itu. Di sini juga menjadi masalah serius ya. Jadi masalah serius gimana setiap tahunnya itu nggak berkurang atau mungkin stabil dan kurang sedikit, tapi malah meningkat. Memang di sini antara pemuda dan mungkin gereja ada mungkin miskom gitu ya, miskom antar bagaimana mereka berpelayanan, bagaimana mereka berkomunikasi gitu. Memang harus mulai dilakukan hal-hal yang serius gitu. Seperti tadi juga pemerintah juga kan mulai serius untuk menangani masalah ini tentang bagaimana pemerintah juga berkomunikasi dengan pemuda agar bisa connect gitu ya dengan pemuda. Nah, di sini juga gereja saya harap juga harus serius gitu ya, serius untuk membangun fondasi gitu, untuk gimana kita top pemuda ini bisa connect dengan gereja. Nah, aku jadi timbul pertanyaan itu teman-teman, gimana sih apa sih fondasi atau mungkin dinamo penggerak itu buat mungkin gereja atau mungkin pelayan pemuda untuk menggait atau mengajak kaum muda ini kembali lagi ke gereja. Gimana itu? Iya, aku suka banget sama pertanyaannya si Yus ini ya, karena kalau kita lihat seringkali emang pelayanan di gereja saat ini tuh hanya gimmick di sini, maksudnya dari pengalaman pribadi saya sendiri ya. Itu seringkali pelayanan pemuda hanya terjebak dalam event based ministry. Maksudnya apa? Jadi pemuda tuh suka banget kan dengan acara-acara besar gitu, acara misalnya KKR atau konser gitu ya. Acara besar diadakan, walaupun nyanyiannya lagu-lagu rohani, full band, seru banget gitu ya, terlihat banget kekinian. Tetapi akhirnya nggak ada follow up, nggak ada kelanjutan. Acara selesai udah bubar gitu ya, nggak ada dibimbing ya. Setelah itu tuh mau ngapain? Kamu ngadain acara ini untuk apa? Nah, menurut saya itu ya, dalam acara itu sebenarnya jadi kesempatan untuk memberikan atau memasukkan landasan utamanya ya. Fondasinya itu harus kembali ke Alkitab gitu. Jangan hanya melibatkan mereka untuk terlibat kekinian, tetapi libatkan mereka untuk dari event itu bagaimana firman Tuhan dapat masuk ke dalam kehidupan mereka begitu. Betul. Setuju nggak nih? Iya, Mili. Nah, kalau dari aku setuju banget ya Mbak Eki. Ya, kelihatannya seperti gimmick. Jadi kayak hanya rutinitas, gereja buat itu tuh hanya rutinitas ya udah, supaya mereka ada ibadah, nggak keluyuran kemana-mana, mereka di gereja ya, seperti itu mungkin pemahamannya. Tapi bagaimana kalau kita melihat ada satu ayat yang aku sangat terberkati ya, dari Amsal 3
dari 1 Samuel, sorry, jadi Amsal ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Di sini Tuhan tidak melihat seperti manusia. Manusia itu melihat dengan apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Nah, kalau di dalam gereja tidak ada hati untuk melayani pemuda, ya pasti mereka juga melakukannya ya sekedar aja. Ya karena aku ditunjuk jadi pengurus pemuda, makanya aku melakukan ini. Tapi kalau kita Iya. punya hati seperti hati Tuhan, kita mau melayani anak muda, pasti kita punya, oh aku harus ini untuk anak muda, aku harus ini, aku harus ini. Jadi kita semua udah tahu penanganannya gitu. Kalau kita mempunyai hati, kita serius untuk melayani anak muda. Ya. Mungkin gereja-gereja yang masih melakukan seperti itu atau hanya sebatas konser atau berkumpul semata, itu kayak yang dibilang Nehe gitu ya. Kebanyakan gereja sudah terlihat kuno gitu di mata pemuda Gen Z. Nah, jadinya biar nggak kelihatan kuno, pakailah gimmick-gimmick seperti itu supaya terkumpul. Tapi ya bener, yang sebetulnya harusnya fondasinya Bible itu bukan hanya kumpulnya, senang-senang. Terkadang ini nggak bisa dipungkir ya, gereja sekarang hanya mengisi emosional jiwa itu para pemuda aja gitu, kayak nyanyi penyembahan, tapi firmannya nggak ada gitu. Itu juga disayangkan. Padahal itu jadi ya kayak pertanyaan Yus tadi, itu dinamonya, penggeraknya gitu. Itu sangat disayangkan sih. Ya. Tadi dari teman-teman bilang itu ya. Ya, pada dasarnya pelayanan pemuda ini bukan sekadar inisiatif manusia. Jadi kita mau bikin program apapun ya, kalau kita nggak ingat lagi bahwa ini panggilan dan perintah dari Tuhan gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang hanya sesuatu yang itu tadi gimmick gitu ya. Kita tidak memikirkan kekekalannya gitu, karena di firman Tuhan kan juga dikatakan gitu ya, seharusnya kita memberikan pendidikan tentang firman Tuhan kepada anak-anak muda ini. Kepada pemuda-pemuda ini, salah satu inisiatif yang dikatakan Tuhan yaitu didiklah itu ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu di Amsal ya. Salomo sendiri yang berbicara ketika dia masih sudah tua kayaknya. dia mengingat mungkin harusnya pada masa mudanya aku seperti ini gitu. Nah, ini perintah dan inisiatif dari Tuhan. Ya. Apa ya teman-teman? Ya Bu Evi tadi sempat sepilih tentang Salomo gitu. Aku juga jadi ingat tentang tokoh Alkitab ini yang awalnya kan di 1 Raja-Raja 3 kalau nggak salah ya. Itu dikisahkan memang Salomo masih muda gitu. Tapi dia sudah menjadi raja. Dan pastinya kalau dikaitkan dengan zaman sekarang kan, kalau pemuda yang memiliki mungkin privilege atau memiliki kekuasaan, pasti di mata orang lain pasti mungkin dia pengen pengen punya uang banyak gitu dengan menjadi pemimpin ini. Tapi Salomo nggak seperti itu gitu. Salomo meminta pada Tuhan untuk diberi hikmat untuk memimpin rakyat-rakyatnya gitu. Nah, di sini aku juga belajar kalau kita juga harus melihat isi hati pemuda gitu, apa yang diinginkan sebenarnya, apa yang diinginkan oleh pemuda gitu. Seperti ini di komennya Kak Rahel Sley, anak muda dianggap nggak pengalaman dan nggak tahu apa-apa. Nah, ini statement pemikiran-pemikiran yang langsung menjurus itu tidak ada komunikasi yang lebih lanjut, itu memang menjadi suatu yang salah ke belakangnya nantinya gitu. Itu sih dari aku. Iya. Aku sendiri kalau lihat tadi komentarnya Kak Rahel Sley gitu ya, anak muda dianggap nggak pengalaman dan nggak tahu apa-apa. Padahal di Alkitab itu banyak banget loh tokoh-tokoh muda yang Tuhan pakai gitu ya. Mereka nggak punya pengalaman, bahkan sampai ada yang bilang, aku nggak bisa ngomong gitu ya. Aku ini keluh lidah Tuhan, gimana. Lalu mungkin si Daud juga, atau bahkan si si Timotius bahkan ya ketika masih muda, Yeremia gitu ya. Mereka aduh nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang manggil kamu bukan manusia, yang manggil kamu, yang mengutus kamu adalah aku, yang akan memperlengkapi kamu dengan banyak. Jadi seharusnya anak-anak muda itu jangan selalu menganggap
jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, itu mewakili perasaan hati anak-anak muda sekarang kayaknya ya. Benar-benar. Betul. Iya. Ini tadi. Oke. Ya, tadi udah dijelasin sama Ibu Eti yang juga jadi Kak Rahel tadi ya. Kadang anak muda, kalau Ibu Eti bilang anak muda itu merasa nggak bisa gitu kan. Tapi kalau lihat ya dari banyak kisah-kisah tokoh di Alkitab, ya Tuhan pakai anak muda gitu. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan pakai anak muda kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak muda merasa oh kayak nggak mampu. Tapi kadang-kadang gereja juga merasa, oh ya kalian jangan dulu lah, kalian masih anak kecil, belum kayak gitu. Kadang-kadang kita juga membutuhkan, jadi kita merasa kayak nggak bisa mengeluarkan apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu kalau aku melihatnya. Ya betul sih, sepakat harus kita lihat dari dua sisinya gitu, dari gereja tapi juga dari anak mudanya. Anak mudanya kan harus juga tahu kalau Tuhan yang memanggil, artinya Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Terlebih Mazmur juga sudah menuliskan 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih gitu, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi dari sisi anak mudanya juga tetap harus berlandaskan firman juga gitu. Ya. Tapi dari sisi gerejanya juga harus berlandaskan firman. Seperti yang Kak Jemres bilang, gereja memandang anak muda sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Nah inilah dari sisi gerejanya harus punya landasan atau fondasi seperti itu. Oh, dia jiwa, bukan dia anak muda atau dia hanya sebatas jemaat gitu. Tapi dia jiwa yang harus diselamatkan. Termasuk anak sekolah minggu bahkan gitu. Oh, betul. Itu sih. Iya. Iya, jadi ada satu pertanyaan menarik sebenarnya ini ya, yang mungkin jadi PR kita atau apa mungkin kita nggak sempat diskusikan di sini, tapi jadi PR gitu ya. Bagaimana nih gereja atau komunitas-komunitas anak muda Kristen dapat memastikan pelayanan pemudanya tetap berdasarkan firman Tuhan, tapi tidak kehilangan daya tariknya. Nah, ini jadi PR kayaknya ini ya, dari pergumulan perlu kita komunikasikan bersama. Betul. Itu kesenjangan gap itu harus dijembatani, mungkin perlu karena generasi itu kan ada berbagai generasi, harus ada orang-orang generasi-generasi di tengah yang bisa menjembatani kedua belah pihak ini gitu ya, yang tua banget sama yang muda banget, nah tengah-tengah itu. Ya. Dari pandangan Alkitab seperti apa ya melayani generasi muda. Generasi muda itu bukan hanya secara usia ya, tadi juga dibilang, tapi jiwa kayak gitu. Itu yang tadi kita lihat, tapi dalam Alkitab ya. Tapi aku mau tahu nih dari point of view-nya teman-teman tentang ya gimana selama ini keterlibatan generasi muda dalam gereja. Terus bagaimana gereja bisa menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. Mungkin teman-teman lain bisa sharing atau speak up ya, yang di rumah juga boleh tulis di kolom komentarnya ya. Berarti saya harus diem ya, karena saya bukan anak muda. Bu Evi mengambil POV gereja aja. Oke, lanjut. Oke, ya dari pertanyaan gimana gereja bisa menolong, khususnya dari POV anak-anak muda ya, seperti yang Bu Evi bilang, antara gereja dan anak-anak muda itu ada gap yang jauh, seperti Kak Rahel Sley juga sudah katakan, gap generasinya terlalu jauh, dan Kak Nehemia pun juga memberikan komentar, terasa ada jurang yang sangat jauh antar generasi. Nah itulah pentingnya saling memahami, gitu, memahami generasi dengan segala karakternya. Nah, BTW, Sabdayut juga pernah membahas beberapa generasi nih, dari milenial, Gen Z, Gen Alpha juga. Dan jadi silakan juga disimak. Di situ ada di spill juga beberapa karakter-karakternya. Nah, itu salah satu cara terbaik juga yang gereja bisa lakukan untuk menjangkau anak-anak muda dari POV anak muda gitu. Karena anak muda tuh lebih sering lebih suka tuh ada penerimaan gitu dibanding judgment gitu. Nah, sayangnya gereja sering sekali maunya mendidik dulu sebelum ada penerimaan gitu. Jadi didikannya di awal, penerimaannya setelah
kalau lulus terdidik, oh berarti diterima gitu, ibaratnya gitu. Nah, sedangkan anak muda maunya diterima dulu baru dididik. Nah, gitu. Itu POV anak muda sih. Ya, aku sih melihat kalau anak muda ini memang apa ya, perlu untuk bimbingan sebenarnya, bimbingan dari orang yang lebih tua gitu, lebih senior sebenarnya seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin ya di beberapa GJ ya, nggak semuanya ini memang malah jatuhnya nanti kayak diceramai gitu ya, diceramai dan mungkin kayak dikhotbahi gitu. Kayak itu sih mungkin pemuda malah males gitu ya, kalau kasarnya males gitu, untuk malah kalau kita inginnya dibimbing, kita sharing, kita mungkin berbagi pendapat dengan mungkin kami yang lebih tua atau lebih senior, tapi jatuhnya malah diceramai. Dan perlu juga disupport, ini berkaitan dengan gereja ya, perlu gereja memang kebanyakan memang udah support ya dari segi dana dan lain sebagainya, tapi ya pendampingannya tadi sih, pendampingannya mungkin di pas event-event gitu, sebenarnya pemuda ini pengen gitu diperhatikan sampai seperti itu gitu, didampingi pas event dan lain sebagainya. Itu memang kalau menurutku ini pemuda itu sebenarnya pengen, tapi ya jatuhnya itu tadi gitu, kebablasan gitu ya mungkin pendampingannya ya. Kalau aku setuju banget ya. Tadi dibilang kalau pemuda itu maunya dirangkul kayak gitu, bukan malah dituduh-tuduh atau dinasehati kayak gitu. Nah, aku setuju banget itu ya. Aku juga punya pengalaman ya terkait itu dulu ketika aku pengurus pemuda di gereja. Ya, bagaimana anak muda itu jadinya ngegap di antara orang tua gitu. Jadi kita punya komunitas sendiri ya yang, aduh, kayaknya nggak usah deh ada urusan dengan orang tua. Ya karena orang tua maunya gini, oh kalian harus belajar ini, kalian harus belajar ini. Jadi ceritanya waktu itu anak pemuda disuruh belajar kolintang. Nah, kolintang itu kan alat musik tradisional ya. Ngapain belajar itu, buat apa kayak gitu. Karena kami punya program di minggu kelima kita pakai alat musiknya kolintang. Jadi mereka mau anak pemuda yang melakukan. Tapi pikir buat apa, nggak usah lah ngapain. Akhirnya kami kayak buat gap, nggak usah hiraukan omongan orang tua, biar kita aja kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Tapi apa ya respon dari gereja aku ya waktu itu, sempat kayak ada ya ngomong bareng lah dengan orang-orang tua, dengan majelis gitu. Akhirnya mereka tanya apa yang kalian mau kayak gitu. Oh, kami maunya belajar piano. Oh ya udah, mereka langsung carikan les piano kayak gitu. Mereka carikan les piano, jadi setiap hari Jumat Sabtu kami ada les piano untuk anak pemuda. Nah, setelah itu baru kita dikasih challenge. Chord piano sama chord kolintang tuh sama, kalian coba kolintang kayak gitu. Jadi itu salah satu cara yang kayak, oh masuk juga. Jadi akhirnya kita iya kita belajar kolintang karena kita udah ngerti tentang piano kayak gitu. Itu Oke. Ya, kalau apa, nanti teman-teman di rumah nanti Ray bisa bacakan ya yang di rumah ya. Cuman kalau dari saya sisi gereja sebenarnya saya kasih tahu ini rahasianya. Gereja tuh ketakutan banget loh kalau kehilangan anak-anak mudanya. Tahu nggak? Itu makanya sebenarnya kita sering kali kenapa kita takut, bukan hanya sekadar takut kalian pergi dari gereja gitu. Tetapi kami juga takut dari segi jiwa kalian gitu ya. Kerinduan dari gereja sendiri sebenarnya tuh pengen pengalaman-pengalaman kami pada masa lalu itu bisa menjadi bekal atau bisa menjadi contoh atau bisa menjadi tuntunan untuk kalian juga bisa melihat kesulitan yang mungkin akan kalian hadapi juga sama seperti yang sudah pernah kami hadapi gitu. Jadi kadang-kadang kesannya seperti menggurui. Karena kami merasa aku udah pernah ngalamin ini loh. Ya, jadi jangan sampai kalian jatuh ke anak-anak muda tuh jatuh ke lubang yang sama, khususnya dalam hal rohani gitu ya. Karena kami dulu muda mungkin pernah jadi bandel juga, pernah nggak mau mendengar omongan orang tua juga, dan akhirnya ada konsekuensi yang harus kami hadapi. Tapi satu hal memang gap ya, karena teknologinya zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Nah, biasanya masalahnya suka banyaknya di situ gitu ya, begitu. Tapi gereja itu sangat-sangat takut kehilangan anak muda, beneran deh. Ya. Itulah pentingnya orang penengah gitu yang bisa menjembatani antara gereja yang cenderung old dan anak-anak muda.
Ini banyak sekali POV anak-anak muda yang tersampaikan di kolom komentar Nah, nih dengan iya segala kan? keresahan ya. Ini dari Kak Rahel Slay. Ini POV-nya membuat konten harus disesuaikan dengan style orang-orang tua atau style mereka gitu. Padahal media sosial tempatnya orang muda. Masa ikut style old gitu. Nah, bahkan ada curhatan dari Kak Rahel, gereja saya tidak terlalu peduli dengan anak muda. Itu Oh, sungguh miris sebetulnya. ya. Disayangkan juga. Dan ini dari Kak Rahel dilanjutkan, kalau ada anggaran bikin acara, kalau enggak ya udah enggak gitu. Udah 7 tahun pemudanya tidak ada agenda apapun. Waduh. Saatnya Kak Rahel Slay yang melayani Bergerak. setelah nonton ini. Ya. Betul. Setelah nonton ini nanti bisa disarankan ke gerejanya, karena nanti di akhir ada beberapa ide-ide bisa dikatakan seperti itu ya, untuk bisa melayani anak-anak muda. Nah itu sih. Iya. Oh, satu Ini lagi dari- komentar nih dari Kak Nehemia. Iya. Iya. Nanti dinangis Di nggak gereja, dibacain. iya. Di gereja saya anak muda sudah cukup baik dalam bekerja sama dengan para senior. Tapi ketika kami para pemuda sudah bisa, jadinya tidak lagi ditolong lagi, malah ditinggal karena dia nggak bisa. Nah ini kadang POV anak muda gini gitu. Kalau didampingi merasa aku bisa kok, kalau ditinggal merasa aku kurang bisa, atau merasa gereja nggak peduli, repot juga nih. Iya, maunya gimana nih? Ya itu makanya tadi kembali lagi ketika kita melayani para remaja juga melayani di gereja atau para pemuda melayani di gereja, sama-sama kembalikan kepada firman Tuhan. Itu jadi nggak ada prasangka-prasangka seperti itu gitu ya. Sama-sama tahu tujuannya untuk kami di sini pemuda, generasi muda, generasi yang sudah senior, semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Berikan kesempatan sesuai porsinya dan ada ruang lah untuk anak-anak muda bisa berkreasi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya begitu. Ya. Nah, kalau tadi sempat tadi saya agak semangat itu ya di bagian terakhir itu, karena tadi seperti yang kegalauannya Nehemia ini kita sendiri tuh suka susah nebak-nebak ini anak muda mau gimana nih ya, kita berusaha kasih ruang tapi kadang juga ruang kayak gituan gitu. Makanya sama-sama pengen ngajarin gitu ya. Ya tapi emang saya senang tadi bisa melihat POV dari anak-anak muda, baik yang secara langsung ngobrol maupun yang di kolom komentar. Nanti silahkan kalau ada yang mau masuk lagi, monggo ya, boleh di komentar lagi gitu ya. Tapi memang aku semakin yakin bahwa untuk menjangkau atau melayani generasi muda, selama ini saya juga sedang melayani juga generasi muda gitu ya. Memang caranya nggak bisa seperti zaman saya dulu, walaupun saya belum tua-tua banget sih. Karena saya peralihan di antara analog dan digital gitu ya. Jadi analog saya tahu, digital juga saya masih bisa mengejar gitu ya. Nah, zaman sekarang memang dengan segala kecanggihannya, kalau masih pakai cara-cara lama atau cara analog bahkan non analog gitu, memang bisa hilang tuh generasi penerus gereja. Bagus kalau mereka pindah ke gereja atau berada di gereja lain yang memang bisa mengakomodir mereka, tetapi ada juga kan mereka akhirnya benar-benar hilang dari gereja, itu yang harus kita takutkan. Jadi memang gereja harus punya new strategy, karena kita nih juga di Sabda gini ya, kita nggak mungkin mendorong gereja atau mendorong komunitas lain kalau dari kita sendiri, dari diri saya sendiri, dan saat ini kita juga sedang melayani di Sabda, dari Sabda sendiri juga nggak punya greget ini untuk mengajak anak-anak muda belajar firman Tuhan dan sebagainya. Karena itu Sabda juga concern banget untuk ngajakin gereja, ngajakin orang percaya, ngajakin anak-anak muda ya, concern banget untuk kita bisa join dalam satu strategi baru untuk melayani anak-anak muda. Nah, malam ini kita mau dengar sedikit spill dari teman-teman kita nih ya, tentang strategi ala Sabda untuk menjangkau generasi muda itu seperti apa. Oke, boleh nih di spill sekarang nih. Ya, boleh sih. Setuju banget ya. Kalau kita itu gereja Kemuliaan Sabda itu butuh strategi baru untuk itu. Strategi untuk menjangkau anak muda ya, jangan sampai mereka kabur gitu. Tapi kita harus tarik gimana caranya mereka supaya mereka tuh bisa belajar firman Tuhan, bisa mengerti Tuhan, mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Jadi Sabda ini punya strategi baru untuk menjangkau anak muda. Jadi yaitu program Sabda Youth Learning Center, Sabda Youth Learning Center. Nah, ini program yang akan dilaksanakan gitu di bulan depan. Jadi program ini tuh punya strategi khusus ya. Ketika kita lihat
oh anak muda sukanya seperti ini. Jadi kita terapkan 4 strategi ini dalam program Sabda Youth Learning Center itu. Strategi yang pertama itu audio visual. Oh, mereka suka banget untuk melihat seperti audio dan juga visual kayak gitu. Kemudian strategi yang kedua itu multimedia dan media sosial. Itu jadi dunia mereka ya. Mereka lebih suka berbicara lewat media sosial atau tapi nggak suka berbicara gitu. Jadi kadang anak muda itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat gitu. Itu anak muda banget gitu. Jadi media sosial itu sangat mereka sukai. Kemudian yang ketiga itu AI. Bagaimana teknologi AI sekarang itu yang paling berkembang, yang paling maju ya, yang paling update. Jadi kita pakai AI ini ya untuk kemudian Tuhan untuk menjangkau anak muda. Dan ketiga itu mereka suka sharing atau ngobrol gitu. Jadi 4 strategi ini yang disukai anak muda itu yang kita pakai dalam Sabda Youth Learning Center. Gitu. Menarik. 4 strategi yang memang relate terusnya ya untuk zaman sekarang dengan visual, medsos, AI, konversasional atau sharing gitu ya. Itu menarik sekali. Tapi aku penasaran tentang medsos gitu. Gimana konsepnya? Maksudnya apakah hanya sebatas seperti medsos-medsos lain yang hanya punya konten-konten rohani semata gitu, atau gimana detailnya nih Sabda Youth Learning Center ini dengan strategi media sosialnya? Ya, kalau dari media sosialnya sendiri ya, bagaimana kita lihat seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, mereka tuh maunya yang relevan gitu buat mereka. Jadi bagaimana kita masuk ke mereka, tapi tanpa melupakan ajaran kekristenan atau pada Alkitabnya itu salah satu yang paling penting gitu. Bagaimana kita menjangkau mereka supaya mereka tuh juga kena, tapi mereka juga tahu dasarnya apa ya itu Alkitab. Mungkin itu dari sisi konten ya media sosial dan juga secara grafis yang mereka sukai tentunya. Jangan seperti kalau kita lihat warta untuk orang tua ya hitam putih aja gitu. Tapi anak muda nggak suka itu. Anak muda sukanya grafisnya yang wah banget kayak gitu. Nah itu yang mereka sukai ya. Mungkin seperti itu Kak. Ya, menarik sih. Aku juga punya pertanyaan untuk Mili. Kan ini namanya Sabda Youth Learning Center ya, Youth Learning Center. Kalau memang dilihat dari namanya aja sudah youth gitu. Tapi nantinya itu apakah orang-orang yang boleh masuk atau bisa masuk ke dalam learning center ini, Youth Learning Center ini memang hanya dikhususkan pemuda atau memang guru-guru mungkin apa ya, pemuda remaja bisa ikut gitu? Gimana nih, Mili? Ya, oke, karena namanya youth ya Mas ya. Jadi yang ikut ya anak muda gitu. Jadi segmentasi usianya itu dari 15 tahun sampai 30 tahun. Tentunya yang mereka yang percaya Tuhan, terus mereka yang mau belajar, yang mau mendalami firman Tuhan, yang mau ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Itu fokus kita ke situ. Iya, Ray senyum-senyum sudah nggak masuk rentang 15 sampai 30 tahun. Dikit lagi kayaknya lewat aku. Masih kurang lebih 1 tahun lagi lah. Setidaknya 1 tahun bisa ikut. Iya, tapi mungkin bisa dijelaskan ya, ini dalam Sabda Youth Learning Center ini rencananya kegiatannya mau seperti apa nih? Sampai kita bilang ini tadi kan strategi baru kan, tapi realisasinya nanti itu harapannya gimana nih, Mili? Ya, sebenarnya banyak program Sabda yang udah menarik anak muda untuk aktif gitu. Tapi ada pengembangannya yaitu Sabda Youth Learning Center ini. Jadi Sabda Youth Learning Center ini pengembangan ya dari program MLC yang udah ada yang mungkin Bapak Ibu pernah ikuti. Jadi tujuannya itu untuk menjangkau anak muda. Seperti program MLC tapi menjangkau anak muda. Jadi acaranya sendiri itu khusus untuk anak muda, tadi aku udah bilang ya. Jadi menolong mereka untuk dalam mengenal Tuhan, dalam pengajaran kekristenan, dalam pendalaman Alkitab. Jadi kita membahas topik-topik yang relevan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk tekniknya sendiri ya, kita mengemasnya itu dengan konsepnya anak muda seperti 4 strategi yang tadi aku udah bilang di awal kayak gitu. Jadi untuk konsep kelasnya sendiri itu di hari pertama itu akan ada pemaparan materi.
Jadi materinya itu melalui video, terus kita akan share di WA group, kemudian akan share di media sosial. Jadi materinya itu akan membahas satu topik kekristenan. Jadi topik itu akan kita diskusikan dan juga akan kita gali lagi pendalaman Alkitab. Di hari pertama itu pemaparan ya, kemudian kita ada tugasnya. Tugasnya ini seru nih. Tugasnya itu kita mencari video terkait topik. Jadi topik yang dibahas, contohnya topik yang dibahas itu tentang penciptaan. Jadi kita harus mencari video tentang penciptaan, kemudian kita sharingkan apa yang aku dapat dari video ini, dan juga apa ya yang menjadi pertanyaan untuk aku. Itu yang menjadi tugas daripada mereka. Kemudian di hari selanjutnya tuh kita akan pilih 3 video yang kayaknya cocok banget ini untuk tema ini. Dari tim Sabda sendiri akan memilih 3, kemudian nanti dari 3 itu akan diskusikan secara full dengan teman-teman yang ada di WA group. Kemudian mereka akan sharing, oh dari 3 ini apa yang aku dapat. Oh ternyata Tuhan berbicara tentang aku, berbicara padaku tuh seperti ini. Itu kita diskusi terkait video di hari kedua. Terus yang dari ketiga, dia aku bilang mereka suka AI. Jadi kita pakai AI untuk pendalaman Alkitab. Jadi ada metode AI Square. Jadi metode ini akan membantu kita mendalami Alkitab. Akan ada satu ayat yang akan kita gali dengan AI. Dan juga terakhir kita akan ada acara appreciation day gitu. Nah ini sangat disukai anak muda ya. Mereka suka yang kayak, oh aku akan jadi kingnya misalnya dari WA group ini. Aku jadi queennya dari WA group ini ya. Mungkin itu sekilas ya tentang Sabda Youth Learning Center. Mantap, menarik sih. Kalau berarti bisa dikatakan anak muda ini dari mereka idenya mereka terlibat karena tadi ya mencari video gitu, baru didiskusikan bareng-bareng yang terbaik dalam tanda petik. Nah itu jadi menarik sih, jadi engage gitu dengan mereka, sehingga bahan-bahannya bukan hanya dari kita gitu, tapi dari mereka pun bisa menyalurkan bahan-bahan, karena sebetulnya anak-anak muda tuh nggak kurang bahan gitu, maksudnya ide-ide mereka atau pemikiran mereka tuh jago sekarang tuh untuk belajar sendiri, khususnya angkatan COVID tuh terbiasa belajar sendiri kan, jadi ya untuk perihal cari-cari referensi itu bukan hal yang sulit bagi mereka, sehingga itu sangat menarik kalau bisa terrealisasi dengan baik. Nah itu juga menjawab pertanyaan dari Kak Rebecca Jenny gitu, yang bertanya bagaimana cara menjangkau anak-anak kaum muda ya. 4 strategi itu salah satunya bisa diterapkan, juga ide-ide tadi yang disampaikan Mili, detail-detailnya, teknis-teknisnya gitu. Itu bisa diterapkan juga termasuk dalam ibadah Kak Rebecca Jenny, sehingga mereka bisa ikut beribadah juga. Nah itu salah satu strategi. Itu dariku tambahannya. Ya, oh ya, Jus dulu aja. Ya, aku mau tanya lagi sih, dikit tanya lagi. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Tadi kan Mili sempat bilang itu hari pertama, hari kedua gitu. Yang aku tahu gitu kan, kelas di Sabda ini kan kayak 1 minggu. 1 minggu full hari kerja gitu, 1 minggu hari kerja akan ada, ya biasanya akan ada kelas pagi dan malam gitu kan, dan ada tadi tugasnya sudah dijelaskan oleh Mili, tapi untuk harinya dan mungkin pembagian kelasnya apakah sama gitu dengan kelas-kelas MLC yang lain, gimana? Oke. Ini karena untuk anak muda ya, jadi kita buatnya itu nggak monoton mas. Jadi kita buatnya lebih fleksibel. Jadi akan diskusi itu akan dalam 3 hari. Di hari yang keempat itu yang tadi aku bilang appreciation day itu. Jadi dalam 3 hari itu dikemas waktunya itu ya menyesuaikan anak muda. Kita bisa buka dari pagi sampai malam. Mereka mau chat kapan aja bisa, mereka mau sharing kapan aja bisa, karena menyesuaikan waktu mereka ya. Kalau pagi juga mungkin mereka kuliah atau sekolah, ini menyesuaikan waktu mereka supaya lebih, ya mereka juga nggak mau ditekan gitu ya, kayak harus jam segini ya, mereka tuh nggak mau. Yang penting ada tempat komunitas Kristen, tempat diskusi untuk mereka bisa sharingkan gitu, mungkin itu. Jadi fleksibel aja. Oke. Ya.
aku nambahin sedikit ya. Kalau apa mungkin tadi pada pakai kata kelas gitu ya. Jangan dikira kayak kelas kaku gitu enggak. Saya mungkin nanti mau ngusulin jangan pakai kata kelas sih, mungkin jadi kayak apa interactive discussion gitu atau apa ya interactive sharing dan sebagainya karena emang tujuan kita untuk apa interaksi, bisa sharing, tetapi bisa menambah fun tapi tetap mendalam gitu. Karena kan anak-anak muda katanya butuh ruang gitu ya untuk dengan cara mereka belajar firman Tuhan. Jadi dan nggak mau gimmick-gimmick juga. Kami sangat rindu supaya program Sabda Youth Learning Center ini bukan menjadi kegiatan yang gimmick ya. Selesai acara kegiatan udah selesai. Oh pernah ikut Sabda YLC nih, Sabda Youth Learning Center nih gitu ya. Tapi setelah itu sowat gitu loh. Harapan kami ini bisa memberikan transformasi ya kepada anak-anak muda gitu ya supaya dengan era sekarang dengan cara kekinian ya tadi ada multimedia bahkan dengan teknologi AI nanti kita juga bakalan main nih dengan AI di grup ini ada conversationalnya dengan AI juga itu sudah pasti ada bayangin keseruannya kayak apa jadi nggak akan conversational hanya dengan temennya dengan AI juga akan kita dorong kita lihatkan ruang harapannya bisa menolong untuk bisa lebih belajar firman Tuhan. Jangan alergi dengan kata Alkitab, jangan alergi dengan kata firman Tuhan itu ya. Itu tuh sesuatu yang penting untuk hidupmu. Firman Tuhan tuh nggak pernah kuno ya guys, gitu ya. Nggak pernah kuno, selalu relevan gitu ya. Ketika kamu belajar firman Tuhan, kamu akan lihat betapa kerennya firman Tuhan itu, betapa kerennya Alkitab itu gitu ya. Jadi ya harapannya dengan adanya Sabda Youth Learning Center ini, anak-anak muda bisa relevan dengan perkembangan yang ada, tetapi semakin terikat juga dengan firman Tuhan yang akan menolong mereka, menolong anak-anak muda, Yus, Mili, dan Ray 1 tahun lagi. Ada Kak Jenny ini, ada Nehemia, ada Kak Rahel Slay, Melissa ya, dan teman-teman yang sedang nonton juga ya, bahwa ruang ini kami sediakan khusus untukmu, ya, khusus untukmu untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Akan ada mentor-mentor juga, santai aja, nggak akan tua-tua banget kok mentor-mentornya. Kalaupun ada, bagus sebenarnya untuk nolong gitu ya. Jangan kalian anggap sepi nih orang-orang tua. Ya betul sih. Sepakat tadi yang disampaikan Bu Fitri. Kayaknya kalau kelas kayaknya udah nggak tertarik duluan ya. Room discussion mungkin atau something lah. Dan juga mungkin kalau aku boleh beri masukan juga. Rangkul juga komunitas yang lain yang memang sudah berdiri itu jauh lebih baik. Mereka leader-leadernya bisa jadi mungkin moderator di beberapa hari, maybe ya kan, gitu. Itu sangat baik. Ada kolaborasi karena itu kan untuk menggandeng anak-anak muda memang perlu kolaborasi dengan orang-orang yang jauh lebih banyak dan orang-orang yang memang sudah bergerak di bidangnya gitu, sehingga kita nggak gerak sendirian. Itu jauh lebih ringan menurutku. Nah, apakah sudah tersedia dan sudah ada kira-kira bisa daftar atau gimana ikutinnya? Gitu. Jadi teman-teman ini sedang digodok ya, dan kita akan mulai di bulan Februari. Jadi teman-teman yang mau daftar dari sekarang boleh banget. Teman-teman bisa kirim ya atau tanya informasi di nomor Sabda dan juga nomor MLC atau DM ya di sosial media Sabda MLC. Jadi teman-teman bisa cari informasi tentang Sabda Youth Learning Center ini. Dan ini bisa kasih masukan juga buat bagaimana sih bagusnya kayak gimana, anak muda sukanya seperti apa. Mungkin itu. Tapi aku juga setuju tadi dengan Ibu Evi dan juga Mas Ray gitu. Harapannya teman-teman juga bisa ikut gitu loh ya. Bisa ikut dan juga ajak teman-teman untuk ya Bapak Ibu di rumah atau orang-orang di gereja bisa ngajak pemudanya atau ajak anaknya, ajak ponaannya, supaya mereka juga mengerti gitu, supaya anak muda ini nggak tertinggal, anak muda ini supaya karena masa depan bangsa, jadi negara, gereja, ke depannya itu di tangan kita, jangan sampai kita gagal anak muda gitu, jadi tarik semua banyak anak muda untuk join gitu ya. Tapi harapan saya tentunya bagaimana nanti anak muda itu bisa aplikasikan apa yang dipelajari dari Sabda Youth Learning Center itu dibagikan ke teman-temannya. Mereka juga ikut ngajar ke teman-temannya. Jadi nggak hanya dia, tapi juga semua orang, teman-teman yang di rumah juga yang udah dengar sharing kita bisa kasih tahu nih ke teman-teman lainnya. Mungkin itu, Mas Ray. Nice, mantap. Ya, informasinya tadi,
ya nanti bisa kontak aja ya ke 0821 3313 3315 itu ke nomornya Sabda MLC atau bisa ke nomor resminya dari Yayasan Lembaga Sabda di 0881 2979 100 gitu. Mantap. Dan semua media sosial kami terbuka untuk teman-teman tanyakan gitu. Jadi memang kalau khusus Sabda Youth Learning Center di Sabda MLC, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau DM Sabda Resources atau Sabda Ilsa juga tetap bisa. Gitu. TikToknya sangat boleh. Sabda juga ada loh, boleh ke TikTok juga ada. Twitter juga ada. Gitu. Nah tinggal Facebook juga ada, nggak tahu, tapi anak-anak muda masih pakai Facebook atau enggak? Masih ada kok, masih ada yang pakai. Ya, oke, teman-teman, menarik dan cukup jelas ya strategi-strategi yang baru yang disampaikan, khususnya ala Sabda ini ya. Ala Sabda bisa disampaikan dan teman-teman kalau bisa ATM sama tiru modifikasi juga it's okay, atau mau kolaborasi juga sangat baik gitu. Jadi silahkan untuk diterapkan di gereja atau di tempatnya masing-masing, join juga dengan kami di Sabda Youth Learning Center. Mantap. Oke, dengan menjelang dan penjelasan tadi ya, dengan segala pendaftarannya atau informasi-informasi yang disampaikan, berakhir juga diskusi kita karena waktu juga yang membatasi kita gitu. Jadi kurang lebih hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, discuss, bukan hanya promosi tadi ya, tentang strategi ala Sabdanya, tapi banyak hal di awal-awal tadi kita juga sudah diskusikan, bahkan POV anak-anak muda juga sudah kita diskusikan. Jadi banyak berkat yang kita dapatkan, kiranya teman-teman di rumah juga mendapatkan berkat yang sama. Sebelum kita berakhir dan berpisah kembali ke aktivitas kita masing-masing, boleh teman-teman masing-masing, Mili, Yus, dan Bu Evi berikan closing statement ya, silakan. Dari Bu Evi deh, Bu Evi dulu, terus Mili, Yus, terakhir. Oke, aku hanya mau ngasih satu ayat aja sih dari Mazmur 119 ayat 9 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi, ayo, pada generasi muda, ikutilah semua kegiatan-kegiatan yang kalian tahu, membawa kalian kepada kebenaran firman Tuhan ya, karena hanya itulah firman Tuhan itu yang dapat menjaga hidupmu bisa terus berjalan dalam kebenaran, dan itu menjadi dasar dari kehidupanmu dan masa depanmu. Begitu. Semangat, anak-anak muda. Semangat. Semangat. Silahkan. Ya, kalau dari aku, ya, silakan. Dari aku, seperti yang tadi aku udah bilang ya, 1 Samuel 6 ayat 7 itu sangat memberkati aku. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, di sini melihat hati, itu hati untuk pelayanan dan juga hati anak muda. Bagaimana aku mau mengenal Tuhan. Mungkin itu terkait hari ini. Ya, dari aku simpel aja sih. Komunikasi itu penting teman-teman gitu ya. Walaupun itu dari sisi gereja, maupun dari itu sisi kaum mudanya sendiri, komunikasi itu penting agar nantinya bisa tercipta kolaborasi yang indah ya, kolaborasi yang indah, dan juga harus diingat lagi-lagi fondasinya, dasarnya itu harus Alkitab itu, jangan menjadi fondasi yang lain-lain. Fondasi harus Alkitab. Thank you. Mantap. Terakhir dariku teman-teman, ya anak muda bisa berekspresi, menyampaikan keluh kesah, keinginannya, kerinduannya, tapi tetap juga harus menghargai para pelayan Tuhan, orang-orang tua juga, gitu, sebagai sarana untuk mendidiknya jauh lebih baik. Jadi jangan segan untuk menjalin komunikasi dengan para leader di gereja masing-masing atau mentor-mentor rohani, jangan segan gitu, jangan menutup diri, jangan merasa juga mereka terlalu tertutup, jangan-jangan kita yang nggak pernah membuka diri gitu. Nah, jadi mari kita sama-sama komunikasi yang aktif satu sama lain sehingga kita memahami mereka, mereka juga memahami kita.
jangan lupa ikut Sabda Youth Learning Center. Ya, Thank you, ayo ikutan ya, teman-teman. kontak Mili secepatnya 0821 3313 1315. Di akhir hard selling nih, tadi soft selling. Iya, untuk sesuatu yang bernilai kekal, saya akan hard selling. Wah, mantap. Ini dari rekan kita juga dari Nehe menutup diskusi kita dengan closingnya. Di dalam gereja tubuh Kristus, pemuda harus menjadi dampak yang baik. Para senior menjadi support yang mendukung. Tubuh Kristus antar generasi harus bergandengan tangan. Ya. Betul. Sepakat sekali Ya, Kak Nehe. Dan Nehe udah siap nih, mau jadi salah satu pionirnya. Peserta pertama, Sabda Youth Learning Center. Betul. Betul. Karena Mantap. Nehemia juga punya kerinduan tuh melalui konten-kontennya, yaitu muda berdampak, Iya. untuk membawa dampak bagi para pemuda. Mantap. Oke, Kalau gitu teman-teman, langsung thank kita you jadiin banyak. fasilitator aja nanti dia ya. Wah. Boleh tuh, boleh. Nice. Nice. Oke, thank you teman-teman. Thank you Bu Evi, thank you Yus, thank you Mili. Thank you teman-teman di rumah juga yang sudah ikut berdiskusi ya dari awal sampai akhir ini. Thank you banyak. Dan minggu depan kita tidak berjumpa. Kita off dulu ya teman-teman untuk kita siapkan. Iya, betul. Very long weekend. Kita siapkan hari untuk di minggu depannya, yaitu di awal Februari. Berarti kita ketemu di awal Februari. Biasanya Februari bulan-bulan Valentine. Apakah Sabda Youth akan ngebahas soal-soal cinta? Tunggu saja. Jangan lupa follow Sabda Resources untuk tidak ketinggalan informasi terkait Sabda Youth. Oke, kita tutup ya diskusi kita teman-teman malam hari ini. Mili boleh berdoa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur untuk pembicaraan hari ini, untuk sharing hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan, kemudian teman-teman sharingkan juga menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami aplikasikan. Tidak hanya sebagai anak muda, tetapi juga sebagai orang tua yang merangkul anak muda. Kami menyerahkan pembicaraan kami, bahkan program-program rencana akan yang kami lakukan untuk menjangkau anak muda ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Thank you banyak, teman-teman. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.